Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Pinesti dengan NIM 21106010114 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pengantar, yaitu saya akan menjelaskan tentang materi keragaman organisasi, atau yang sering disebut keragaman di tempat kerja. Sebelum memasuki ke poin keragaman organisasi, sebelumnya kita membahas tentang keragaman terlebih dahulu. Keragaman adalah suatu keniscayaan. Bahkan Al-Quran telah menjelaskan ini. Dalam Islam, Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 11 dan 13, bahwa keragaman itu memang ada. Allah menegaskan untuk saling menghargai perbedaan di antara manusia dan melarang untuk saling memperolok karena perbedaan satu sama lain. Apa yang sudah ditegaskan oleh firman Allah ini tentu menjadi sebuah kunci dalam mengelola keragaman di tempat kerja. Keragaman di tempat kerja sendiri memiliki arti, yaitu bagaimana orang-orang di sebuah organisasi atau tempat kerja itu berbeda antara satu sama lain. Dan selain itu juga ada kemiripan-kemiripan antara orang-orang tertentu yang ada dalam organisasi tempat kerja tertentu. Keragaman di tempat kerja ada dua macam, yaitu keragaman tingkat permukaan dan keragaman tingkat dalam. Keragaman tingkat permukaan sendiri yaitu perbedaan yang mudah dirasakan dan dapat memicu stereotip, tapi tak selalu mencerminkan cara berpikir atau merasa. Misalnya cara bersikap, cara memandang, cara berkata, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keragaman tingkat dalam, yaitu perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja. Seiring berjalannya kemajuan pada zaman sekarang ini, mengelola keragaman tenaga kerja atau organisasi itu sangat penting. Pentingnya yaitu yang pertama bermanfaat dalam people management yang menghasilkan bakat karyawan digunakan dengan lebih baik. Peningkatan kualitas bagi upaya penyelesaian masalah secara tim, dan kemampuan untuk penarikan dan mempertahankan keragaman karyawan. Selanjutnya yang kedua yaitu bermanfaat dalam mengelola kinerja organisasi, yaitu bermanfaat mengurangi biaya, meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah, dan meningkatkan fleksibilitas sistem. Selanjutnya yang ketiga yaitu bermanfaat dalam mengambil keputusan, yaitu lebih memahami pasar beragam, potensi peningkatan penjualan, keunggulan kompetitif, dan membaiknya upaya inovasi, dipandang sebagai organisasi bermoral dan beretika. Nah, yang lebih umumnya, keberagaman di tempat kerja lebih diutarakan ke hal yang lebih spesifik. Seperti yang pertama ada usia. Di tempat kerja, usia itu ada yang lebih pekerjanya yang lebih tua dan ada pekerja yang lebih muda. Selanjutnya yang kedua yaitu ada gender yang meliputi ada pria dan ada wanita. Selanjutnya ras dan etnisitas. Dan disabilitas atau abilitas yaitu orang dengan mempunyai ketidakmampuan tertentu yang dapat membatasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan utama dalam kehidupan, agama, dan lain sebagainya. Nah, sebagai manajer harus melatih keterampilan dengan cara menilai keragaman dengan cara yang pertama sepenuhnya menerima keragaman, merekrut secara luas, memilih secara adil, memberikan orientasi dan pelatihan bagi beragam karyawan, jadikan para karyawan yang tidak beragam agar lebih sensitif, berusaha keras untuk menjadi fleksibel, berupaya untuk memotivasi secara individu, perkuatlah perbedaan karyawan. Nah, jika ada keragaman dalam organisasi bisnis di suatu pekerjaan tempat kerja, manajer harus menerapkan poin-poin di atas untuk menjalankan pengelolaan keragaman di tempat kerja. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya memiliki quotes yaitu perbedaan membuat berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.